Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putri Dahlia, Siti Fatimah Datu, Yuli Pariyama, dan Teguh Suharyanto. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum jual beli. Jadi materi pertama mengenai judul materi kami yaitu hukum jual beli, yaitu kaidah fikih. Yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah kata rida yang perlu dipahami agar lebih mengerti makna dari kaidah fikih yang dimaksud. Rida secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu radia, yang artinya senang hati atau rela. Rida menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hukum atau peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Pengertian di atas adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia atau disebut hablum minan nas, maka rida diartikan menerima dan menyetujui dengan sukarela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan. Terdapat beberapa rukun dalam sebuah akad yang dilangsungkan, yakni pertama, subjek akad, kedua, objek akad, yang ketiga, sigat atau ijab kabul. Keberadaan ijab dan kabul dapat disebut sebagai indikator keridaan atau maksud diadakannya ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan, dan dapat disimpulkan bahwa akad terjadi di antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak terlanggar haknya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam atau yang sesuai dengan hukum syara, dan jual beli yang dilarang dalam Islam atau yang bertentangan dengan hukum syara. Pertama, terlarang sebab ahliyah atau ahli akad. Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang balik berakal, dapat memilih dan mampu bertas. Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini: jual beli orang gila. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Kedua, yaitu terlarang sebab sigat. Jual beli di sini contohnya seperti jual beli melalui surat atau melalui tulisan yang dilampirkan secara tidak langsung. Yang ketiga, yaitu terlarang sebab barang jualannya. Contohnya jual beli benda yang tidak ada wujud atau dikhawatirkan tidak ada bentuknya. Jadi sekian bahasan dari poin pertama saya, yaitu kaidah fikih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Siti Fatimah Datu akan menyampaikan poin kedua yang berjudul macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli di sini terdiri atas tiga, yaitu yang pertama ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukum ini terdiri atas dua, yaitu jual beli yang sahih sama jual beli yang batil. Dan kedua ditinjau dari segi suatu objek jual beli dari segi benda. Terdiri atas jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, jual beli yang tidak ada barangnya. Yang ketiga ditinjau dari segi pelaku, terdiri atas lisan, penyampaian akad dalam melalui perantara, dan jual beli perbuatan. Mungkin sekian dari saya. Saya Yuli Pariyama. Saya di sini akan menyampaikan materi ketiga. Materinya adalah jual beli salam dan jual beli istihna. Jual beli salam artinya pembelian barang yang barangnya diserahkan di kemudian hari, namun pembayarannya itu dilakukan di muka.
Rukun jual beli salam, yang pertama adalah muslim pembeli, yang kedua adalah muslim penjual, yang ketiga adalah modal, dan yang keempat adalah ijab kabul. Jual beli istihna. Jual beli istihna adalah akad jual beli oleh dua pihak untuk memproduksi suatu barang, di mana bahan pokok dan biaya produksi itu ditanggung oleh produsen, tetapi pembayarannya itu dilakukan di muka. Rukun jual beli istihna. Rukun jual beli istihna yang pertama adalah pemesan, yang kedua penjual atau pembuat barang, yang ketiga hasil produksi, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya Teguh Suharyanto. Saya akan memaparkan materi keempat, yaitu jual beli buah di pohon. Jual beli di pohon secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut terminologi, menurut ulama Hanafi, pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus. Jual beli di pohon berarti jual beli dengan cara mengambil atau membeli semua buah-buahan yang terdapat di pohon itu tanpa menyisakan sedikit pun. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabil bin Abdullah, yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang menjual buah hingga buah itu tanpa kelayakannya. Jadi kebolehan atau kelayakan ketika buah diperjualbelikan ketika masih di pohon adalah ketika buah tersebut bisa dikonsumsi atau dimakan. Lain halnya ketika buah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, seperti halnya nangka muda. Harus terlebih dahulu dimasak untuk selanjutnya dikonsumsi. Buah-buahan yang dapat diperjualbelikan ketika masih di pohon terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, buah tersebut bisa langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu ketika hendak dikonsumsi atau dimakan, seperti buah pepaya ataupun buah pisang. Jenis kedua yaitu buah yang ketika dipetik bisa langsung dikonsumsi, seperti halnya buah jeruk dan buah anggur. Dengan tanda kutip, buah tersebut sudah berubah warnanya, seperti buahnya berubah menjadi kekuningan atau kemerah-merahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.